Apakah ini termasuk tambahan gerakan sholat atau tidak? Allahu Akbar terus. Nah, ini kan sering. Atau jenjet-jenjet gini. Nah. Bagaimana kalau saat sholat itu kita sadar? Kok pernah kejadian mari ono arek ngelamar arek wedok semangat seminggu purek gak gelem rapi. Kok Terus untuk depan minum. Alhamdulillah, sedikit salawat Nabi biar kita mendapatkan keberkahan ya. Amin, Sekali lagi amin. syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim. Karena ini insya Allah masih maulid nih. Nggih. Ini masih maulid Nabi Hormat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang ditanyakan tentang hikmah dari gerakan sholat tadi. Monggo. Barangkali ada dari Ustaz Arif, ada yang disampaikan? Ustaz, ada? Tambahan monggo. Tambahan atau pertanyaan ada? Oh, Ustadz Said. Nanti monggo. Langsung begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Yai untuk masalah gerakan sholat. Tadi kan disinggung gerakan sholat itu jangan ditambah dan juga jangan dikurangi. Kebanyakan kita itu atau saya pribadi ini sering menambah gerakan-gerakan sholat itu, apakah itu termasuk tambahan atau bukan? Contohnya bergoyang. Nah, saya praktekkan ngapun kayak ini. Kadang begini ya. Apakah ini termasuk tambahan gerakan sholat atau tidak? Allahu Akbar terus. Nah, ini kan sering. Atau jenjet-jenjet gini. Nah. Atau mungkin gila-gila Bilang Ustaz. Gerakan yang maju mundur ya dengan gini. luwe, kaliren. Atau kadang-kadang ada yang begini. Saya pernah lihat juga sambil geleng-geleng kepala gini. Nah, mungkin golone kaku, kerja seharian atau gimana gitu. Gitu ya. Apakah itu termasuk menambah gerakan dalam sholat yang dilarang? Atau kesuwen sementara niku mawon ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sering ditanyakan dan memang terjadi. Sering terjadi di antara kita. Yang dimaksud menambah gerakan itu adalah gerakan yang sifatnya mirip dengan gerakan rukun sholat. Tapi yang ditanyakan ini gerakan yang sifatnya tidak kasar ya, tidak berupa gerakan total. Misalnya yang saya maksud tambahan tuh gini, mohon maaf, di dalam sholat itu misalnya ketika rukuk gitu ya, rukuk gini, terus ditambahi misalnya ditambah gerakan tangannya pegang kaki misalnya. Jadi itu yang saya maksud menambahi gerakan. Termasuk ketika takbir, mohon maaf, takbir itu kan sebetulnya sunnah nggih sendakapnya itu ada juga yang menambahi dengan gerakan seperti muter. Nah, itu termasuk menambah gerakan. Contoh lagi adalah ketika sampean iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini termasuk menambah gerakan. Nah, kalau yang ditanyakan tadi itu misalnya bergoyang-goyang, kalau tidak terhitung banyak, tidak apa-apa. Karena itu gerakan yang sifatnya kalem dan tidak merubah posisi berdiri, nggih. Misalnya, ngeten ini tidak apa-apa.
Tapi kalau sifatnya itu, iya, contoh paling sering terjadi ketika tangannya capek, itu sering saya dengar itu ada suara ceduk, 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 itu namanya menambah apa? Gerakan sholat, itu yang tidak boleh. Kalau sifatnya hanya gini, gini, tidak runtut 3 gerakan, tidak membatalkan. Tapi kalau sampai bergerak 3 kali berturut-turut mutawaliyatin, salah sama rot, misalnya gini, ini termasuk apa, 3 kali itu membatalkan sholat. Jadi kalau tadi itu contoh yang dicontohkan Ustadz Said itu memang sering terjadi dan tidak membatalkan sholat karena belum terhitung apa, gerakan yang kasar. Nah, yang saya maksud menambah gerakan seperti tadi itu yang membatalkan sholat. Sering lagi juga Ustadz saya itu sampai hari ini belum menemukan dasarnya. Itu ketika tahiyat itu asyhadu alla itu kok ininya puter-muter itu loh. Iya. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Padahal di dalam kitab fikih sudah umum kalau kita nuding itu asyhadu alla illallah itu yang disunahkan pucuknya driji sama dengan pucuknya apa, dengkul, ya. Yaitu cuman itu yang dianjurkan. Dan ada 2 pendapat ketika kita tahiyat itu, mohon maaf, ini tangan boleh di depan, boleh di sini posisinya. Tapi ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu jalan kemudian di pucuk driji dengan ini apa namanya Ustaz? Lutut, ya, pucuk lutut itu sama. Dan hati-hati ketika kita apa gatal, menggaruk-garuk itu, karena ini 1 jari ini dihukumi 1 gerakan. Makanya kalau kita gatal itu dianjurkan cara mengukurnya, menggaruknya, masa mengukurnya, menggaruknya itu dengan 1 jari gini. Nah, ngeten iki carane masih sampai beset gak apa-apa Ustaz. Sampai beset melontos gak apa-apa nek 1 jari. Tapi kalau sampai 3 jari ini batal. Karena ini dihukumi 1 anggota tubuh. Nah, ini penting. Oleh karena itu kita harus ngaji lagi tentang bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat. Itu nanti dalam bab yang lain lah insya Allah. Jadi yang ditanyakan Ustadz Said jelas nggih. Jadi gerakan tadi kalau memang pelan tidak kasar itu tidak membatalkan sholat. Bahkan yang ada di video sekarang viral Ustadz, ada orang sholat itu ada kucing itu ya. Iya, mau gigit itu. Sebetulnya kalau dia itu pindah pelan-pelan itu tidak membatalkan itu. Kalau sampai loncat lah itu batal jadinya. Iya. Iya. Jadi judulnya itu pengen ketawa takut dosa itu ya. Jadi ono ae. Mungkin itu Ustaz. Sampai terjawab. Kira-kira sudah ada Ustaz Rasid ada? Ada sampai? Monggo Ustaz. Satu lagi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih. Saya mau bertanya Ustaz. Nggih, monggo. Untuk kekhusyuan sholat yang berhubungan dengan kiblat, itu saat ada orang sholat yang sholatnya salah arah kiblatnya, terus kita yang tahu itu Bagaimana seharusnya cara bagaimana? Harus diberitahu langsung atau nunggu selesai sholat? Terus yang sholat, bagaimana kalau saat sholat itu ternyata sadar, oh saya salah, itu bagaimana? Langsung berputar arah atau dengan membatalkan dulu atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Rosid dari jalur santri. Masalah arah kiblat, kalau kita sholat atau orang sholat salah arah kiblatnya, yang tahu wajib mengingatkan. Karena menghadap kiblat itu termasuk rukunnya sholat. Jadi harus diingatkan. Caranya ya diingatkan sebisanya, misalnya dengan ucapan.
atau dengan isyarah kiblat sana, atau jenengan kiblatnya salah yang betul sana. Meskipun orang itu dalam kondisi sholat, kita ingatkan, malah kita dosa kalau nggak kita ingatkan. Nah, ketika dia diingatkan, kemudian dia ya harus merubah sesuai dengan petunjuk orang itu. Nah, ini harus diingatkan nih, harus diingatkan intinya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau ada orang sholat, ternyata di tengah sholat kiblatnya salah dan dia sadar, loh, tak kira kiblatnya kono tibae kono, langsung muter, nggak usah nunggu setelah sholat. Jadi ketika dia yakin, yang penting yakinnya itu arah kiblatnya sana, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, lualah, tapi hati ini loh, mboten nanti lualah cangkeme, lualah kiblatnya kono sana, puter aja, tapi yang penting gerakannya tidak kasar. Baru rakaat kedua, tiba ikil batik kono, lualah, kiblat tiba kono, terus rakaat terakhir mau salam, lu kiblatin kono, sampai 4 arah pun tidak apa-apa, berdasarkan keyakinan itu, yang penting yakin. Itu jawaban yang kedua. Bahkan ini perlu saya tambahkan, ada orang sholat, tapi di dalam kendaraan kan jelas kan riwaripe nggak menggok, nang sepur, nanggone kendaraan itu. Sedangkan kalau kita sudah tahu waktu sholat, kita harus sholat. Tapi karena kesulitan masuk sepur di kawan leren, kan tidak mungkin. Gimana? Yang penting ketika niat dan takbirnya itu menghadap kiblat. Setelah itu hadap kemanapun nggak masalah. Yang penting kita mulai sholat itu harus menghadap kiblat. Misalnya naik bis, naik kereta. Kita tahu kiblat di sana, sudah kita menghadap ke sana. Ketika mulai sholat itu, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Gak lama kemudian kendaraannya belok ke utara, di sholatnya otomatis kan ngadep ngalor. Maru itu semua nggak muter ngadep merono. Ya, itu tidak apa-apa. Yang penting pertama, sama aja ngotot. Tadi kendaraan menggok sampai tetap merono aja. Bingung dewe nanti. Yang penting ketika takbirnya saja itu harus menghadap kiblat. Adapun setelah itu muter belok kemanapun, madhab kemanapun, tidak masalah. Ini penting ya. Ini penting. Sholat di atas kendaraan itu. Satu lagi. Oh ya. Oh, langsung aja. Satu lagi. Nyambung Ustaz, berkenaan dengan arah kiblat yang sholat bingung tadi. Nggih. Itu kalau berputar memang tidak membatalkan sholat. Yang jadi permasalahan itu gini. Ada imam satu, makmumnya satu. Berputarnya 180 derajat. Otomatis imamnya nak buri, makmumnya nak kanan. Itu Ustaz. Bagaimana kalau melihat keadaan seperti itu? Apa ada itu urut-urutan niat? Makmum masalah satu makmum tadi imam atau makmum imam tadi makmum. Kan terjadi itu kalau kiblatnya 180 derajat kan asalnya nak buri. Tadi ngadep Balik kanan ya, balik kanan iya jelas itu. Cara baris. Ya buyar ae balik awal. Gambaran. Ya ini pertanyaan yang mungkin saja terjadi, tapi saya kira juga jarang, tapi perlu kita jawab. Intinya kalau ada imam dan makmum, imam sebagai pemimpin, makmum kan hanya mengikuti imam. Cuma permasalahannya kalau arah kiblatnya bingung dan terjadi yang aslinya makmum ada di belakang, akhirnya jadi di depan. Itu ya geser, makmum geser harus di belakang imam. Tapi dengan cara yang apa? Yang halus, tidak sampai kepada 3 gerakan sekaligus. Jadi otomatis itu. Jadi ketika sadar, jadi sana imam sini makmum. Akhirnya imam sadar ngadap ke sana, otomatis ini harus pindah di belakang imam. Adapun nanti ternyata imamnya bingung lagi ngadep sana, muter-muter lagi. Ya enggak apa-apa, karena memang intinya makmum itu harus di belakang
imam, jangan sampai makmumnya di depan imam. Tapi ini insya Allah termasuk sholat-sholat yang darurat lah, sholat yang darurat. Dan tidak masalah, yang penting yaitu tadi caranya adalah makmum yang posisinya pertama kali di belakang, akhirnya bisa berhadapan dengan imam. Nah, makmum kan nganut imam. Jadi di sana ada, Ustadz tolong praktekkan Ustadz. Jadi misalnya imamnya nanti akan berhadapan itu nanti. Jadi ya, nah, sini imam ketika 2 rakaat terus dia yakin ternyata kiblatnya di sana, ya muter. Nah, makmum kan berhadapan ini bingung. akhirnya akhirnya kan posisi makmum kan di depan. Nah ini harus mundur dengan pelan-pelan. Nah ini begini bergerak. Jadi posisinya imam tetap di depan dan makmum harus tahu diri lah. Tahu diri kalau makmum harus di belakang. Seperti itu gambarannya. Bingung mana yang muter mana. Tapi itu jarang. Ya, tapi ya mungkin saja terjadi seperti itu. Kira itu ya, Ustadz ya. Kalau tahunya setelah sholat. Kalau tahunya setelah sholat, ndak harus mengulang, ndak. Ya sudah cukup itu tadi. Sering terjadi pada Bu Titi. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang temannya, loh, sama salah ganti, ya nang kulon, iku kidul mbak, iku, walah, ya sudah nggak apa-apa. Berarti sering ngelencer, sama kakean ngelencer. Biasanya kalau di kayak kemarin di apa workshop di Villa itu ya. Oh, Villa. Tempat kiblatnya itu boleh digeser ternyata di luar kecil nggak kelihatan. Terus mari dikiki kabar. Ya enggak apa-apa, karena yang penting tadi itu sampean ketika takbir yakin kalau di sana itu kiblat. Enggak masalah, enggak mengulang. Ya. Bahkan mohon maaf ini saya tambahkan, ada sesuatu yang membatalkan sholat tapi dia enggak tahu, tahunya setelah sholat. Itu pun tidak harus mengulang, tapi jangan sampai diulangi lagi. Misalnya ketika sholat ternyata gini bolong gede, bokongnya ketok. Ya kan jelas batal sholatnya itu. Kalau dia tahu ketika habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, bolong. Nah, sudah nggak perlu. Tapi ya jangan dibuat lagi gitu. Ya, makasih. Alhamdulillah. Hikmah gerakan sholat, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tentang hukum gerakan sholat itu sendiri tidak apa-apa, kita kaji dan kita jawab. Lain waktu mungkin kita perdalam lagi tentang gerakan-gerakan sholat, hukumnya, dan kejadian-kejadian khusus yang barangkali mungkin terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini sekali lagi membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dukung kami karena dengan subscribe para jamaah, para JKHK lover semua, insya Allah kami akan lebih semangat lagi untuk mengkaji, ngaji bersama dan seterusnya. Akhirul kalam, jangan lupa bersyukur dan berbahagia karena sejatinya orang yang berbahagia adalah orang yang selalu bersyukur dalam kehidupan dan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.